Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirisna ini dari kelas 2 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini, saya akan melakukan tindakan mengenai pengkajian nyeri dan juga manajemen nyeri. Pengkajian nyeri ini bertujuan untuk mengetahui data secara subjektif dan juga objektif. Lalu untuk manajemen nyeri ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri kepada klien. Di sini saya akan menerapkan dua teknik dari manajemen nyeri. Yang pertama ini ada teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bertujuan untuk membuka pembuluh darah sehingga aliran darah yang masuk ini menjadi lancar dan mengurangi rasa nyeri. Lalu untuk teknik distraksi ini bertujuan untuk mengalihkan rasa nyeri kepada klien sehingga klien tidak terfokus kepada rasa nyerinya. Selamat menyaksikan. Kita ke klien, kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Alatnya ini di sini ada kertas pengkajian nyeri, anggap saja ini kertas pengkajian nyerinya, dan juga ada alat tulis. Lalu setelah itu perawat membaca catatan medis keperawatan. Anggap saja di sini saya sudah membaca catatan medis keperawatan klien. Lalu yang selanjutnya mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan dalam diri perawat. Lalu sebelum kita bertemu dengan klien, kita cuci tangan dulu 6 langkah. Cuci tangannya bisa menggunakan hand sanitizer ataupun air yang mengalir dan juga sabun. Jika sudah, kita bertemu dengan klien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Neng, Waalaikumsalam. Ibu gimana keadaannya sekarang Bu? Ini masih sakit Neng kepalanya. Masih sakit ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan perawat Erni. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, sesuai dengan standar operasional prosedur di rumah sakit ini, boleh saya lihat gelang yang ada di tangan Ibu? Boleh Neng. Ibu maaf, bisa Ibu sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Ibu? Ade Fitria, 13 Oktober 1997. Baik, sesuai ya Bu ya, atas nama Ibu Ade Fitria dengan tanggal lahirnya 13 Oktober 1997. Nah, baik. Ibu, sebelumnya maksud dan tujuan saya datang ke sini itu, di sini saya akan melakukan manajemen nyeri dan juga pengkajian nyeri kepada Ibu. Nah, tujuan dari pengkajian nyeri ini untuk mendapatkan data subjektif dan juga data objektif, data dari saya dan data dari Ibu. Nah, untuk manajemen nyerinya itu bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu alami, seperti itu Ibu. Nah, untuk kontrak waktunya kurang lebih sekitar 5-10 menit Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya Neng, bersedia. Baik, sebelum saya melakukan tindakannya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Sepertinya tidak ada Neng. Baik, jika tidak ada, kita tutup gordennya dulu ya Bu ya. Iya Neng, boleh. Menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Tutup sampiran. Nah, baik Ibu, yang pertama kita akan melakukan pengkajian nyeri terlebih dahulu ya. Nanti saya akan bertanya mengenai nyeri yang Ibu alami. Kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini saya akan menanyakan mengenai rasa nyeri yang Ibu rasakan ini. Ibu, kalau boleh tahu kapan sih nyerinya itu timbul? Kalau misalkan saya lagi banyak pikiran Neng, nah suka sakit kepala gitu, tiba-tiba sakit kepala. Kalau misalkan saya istirahatnya kurang, saya juga sakit kepala gitu Neng biasanya. Iya, kalau misalkan Ibu banyak pikiran ya. Lalu Ibu, kalau misalkan Ibu sewaktu mau tidur, apakah merasakan nyeri? Kadang-kadang Neng itu kalau mau tidur Kadang-kadang ya. Ya. Lalu Ibu, untuk seberapa lama nyerinya itu gimana Bu? Ya adalah 10 menitan gitu Neng. 10 menit ya? Iya, aduh gak kuat. 10 menit. Lalu Ibu, untuk rasa nyerinya itu seberapa sering? Untuk belakangan ini mah cukup sering Neng. Cukup sering ya. Nah, lalu Ibu, untuk penyebab nyerinya bisa timbul itu kira-kira apa ya Bu? Biasanya sih karena saya tuh banyak pikiran, terus kurang istirahat juga kan gak nyaman ya di rumah sakit. Iya, jadi, pasti juga karena kan ya, lingkungan juga agak bising ya Bu ya. Jadi sakit kepala saya tuh gitu. Iya. Nah, baik Ibu, lalu hal-hal apa yang bisa membuat rasa nyerinya itu bisa bertambah atau bisa berkurang? Kalau misalkan bertambah itu biasanya hal-hal apa sih Bu? Gitu. Aduh, kayaknya kalau
banyak pikiran banget gitu. Terus tidur saya, jadi kan tidur saya kurang ya karena kurang istirahat, kayak misalkan cuma 2 jam tidur saya. Nah itu aduh sakit banget nih kepala saya. Baik, lalu kalau misalkan untuk hal-hal yang dapat mengurangi rasa nyerinya itu seperti apa, Bu? Kalau saya istirahatnya cukup, Ya. kemarin nggak terlalu bising, jadi istirahat saya cukup, tidurnya pules gitu, jadi ya berkurang lah sakit kepala Iya. itu nih. Baik. Nah, lalu Ibu untuk nyeri yang Ibu rasakan ini kira-kira seperti apa, Bu? Apakah seperti terhantam benda keras kah, atau Ibu merasa nyerinya itu seperti dipukul-pukul, atau Ibu merasa seperti tertusuk-tusuk, mungkin Ibu seperti apa? Aduh kalau yang sebelah sini gitu nih, ini tuh kayak kena benda keras gitu, berat gitu, Iya. kayak sekaligus gitu, aduh plak gitu nih sebelah sini. Iya. Nah, lalu Ibu untuk daerah nyerinya itu di sebelah mana ya, Bu? Di sebelah sini nih, sebelah kanan. Aduh, Kepala bagian kanan iya, ya, Bu? Ya? kepala bagian kanan. Ya. Nah, lalu Ibu untuk rasa nyerinya itu apakah menyebar, Bu, atau seperti apa? Dari sini tuh kayak ke alis gitu nih perasaan saya. Menjalar ya, Bu ya. Menjalar ke alis ya, Bu ya. Dari Lalu sini, nah. Selain menjalar ke alis, apakah ada yang lain, Bu? Oh, tidak, ini aja sih kayak ke alis kanan deh. Sesak tidak ada, Bu? Tidak ada, ini kayak tegang gitu ini di sini. Hanya di bagian area kepala saja Iya, ya, Bu iya, ya. Tidak menyebar ke yang lain. Baik. Nah, baik Ibu, yang selanjutnya ini untuk rasa nyeri ringan yang Ibu pernah rasakan ini, kalau misalkan saya kasih angka nih dari angka 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa, Bu? Kalau ringan 2 atau 3 ada nih. Di 2 atau 3 ya, Bu ya. iya. Nah, lalu Ibu untuk rasa nyeri yang Ibu alami ini seberapa mengganggu aktivitas sih, Bu? Aduh, cukup mengganggu banget nih. Jadi saya kan Mengganggu, harus istirahat terus gitu karena ini pusingnya nggak kuat. Iya. Pusingnya terus-terusan, Bu? Ya kalau nggak diistirahatin, nggak ditidurin, terus-terusan nih, nggak berhenti-berhenti gitu. Baik, lalu nah baik Ibu untuk tadi kan saya sudah bertanya untuk nyeri teringannya. Nah, untuk nyeri terberatnya itu kalau misalnya saya kasih angka dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa, Bu? 8 nih. 8 ya, Bu ya. Lalu Ibu untuk terapi yang bisa Ibu gunakan atau biasa Ibu gunakan untuk rasa nyerinya Ibu ini tuh apa sih, Bu? Oh, kalau saya mah biasanya suka ya istirahatin aja gitu. Istirahat aja ya. 1 jam 2 jam suka ya berkurang lah nyerinya gitu, atau ya ininya saya pijit aja nih sebelah sini gitu, biasanya Dipijat-pijat ya, Bu. kasih kayak apa Aromaterapi. ya aromaterapi gitu ya. ya, anget-anget. Baik. Lalu Ibu untuk waktunya apakah pagi hari, siang hari, malam hari, atau mungkin Ibu sering melakukan terapi yang Ibu biasa lakukan itu? Nah kalau biasanya itu nyerinya itu kan di siang hari, jadi saya sering melakukan itu pada siang hari atau malam hari nih. Malam dan Ya, siang hari malam ya, Bu dan ya? siang hari, karena siang hari kan biasanya rumah sakit itu bising nyenengnya. Iya, ya, Terus banyak orang juga ya, ya, Bu kalau ya. malam hari kayak susah tidur Iya, kan ya. iya. Jadi saya ya sering melakukan terapinya gitu. Ya, baik. Lalu Ibu untuk dampak dari rasa nyeri yang Ibu alami ini seperti apa sih, Bu? Apa sih dampaknya? Ya, berdampak sekali nih, saya jadi nggak Iya. bisa aktivitas, jadi saya tuh harus bed rest gitu di tempat tidur gitu. Soalnya kan saya turun dari tempat tidur juga gitu kayak mau ke taman atau ya jalan-jalan gitu ya keliling-keliling rumah sakit juga susah karena kan ini kepalanya kayak nyut. Jadi menghambat ya, Bu Ya. ya. Soalnya ini menjalar gitu neng, jadi kayak nyut gitu, pusing, sakit banget gitu neng. Baik. Lalu Ibu apa sih yang Ibu harapkan dari terapi yang mungkin nanti saya atau tim medis berikan ini untuk rasa nyeri yang Ibu alami ini? Ya saya sih berharapnya sakitnya ini bisa berkurang banget, intinya bisa hilang gitu, maksudnya tuh biar saya bisa aktivitas lagi. Soalnya kan Ya. aktivitas saya itu cukup ya, kalau misalkan dengan sakit ini saya jadi nggak bisa aktivitas sama sekali neng gitu. Iya. Baik. Baik Ibu, untuk pengkajian dari nyerinya ini sudah selesai. Saya sudah bertanya-tanya kepada Ibu dan saya juga sudah mendapatkan data-datanya.
Nah, baik, untuk yang selanjutnya ini saya akan mengajarkan teknik relaksasi dan juga teknik distraksi. Nah, baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakannya, untuk posisinya apakah Ibu sudah nyaman seperti ini, Bu? Nah, sudah nyaman, Bu? Ya, udah. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Nah, baik Ibu, nanti saya akan melakukan dua teknik ya Bu ya. Yang pertama ini ada teknik relaksasi, dan yang kedua ini ada teknik distraksi. Teknik yang pertama ini teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini teknik tarik nafas dalam ya Bu ya, yang bertujuan untuk membuka pembuluh darah Ibu sehingga aliran darah yang masuk ini lancar dan bisa mengurangi rasa nyeri yang Ibu alami, seperti itu Ibu. Nah, untuk tekniknya itu Ibu bisa tarik nafas dalam melalui hidung, tahan selama 3 detik, lalu setelah itu Ibu hembuskan melalui mulut. Nanti Ibu bisa mengulangi teknik tersebut sebanyak 3 kali ya Bu ya. Bisa kita mulai sekarang Bu? Ya, Neng, bisa. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Bu. Kita tarik nafas dalam Bu melalui hidung, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. Ya, baik, seperti itu ya Bu ya. Saya ulangi ya Bu ya. Tarik nafas dari hidung, lalu tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. Nah, seperti itu Ibu. Bisa Ibu praktekkan sekarang Bu? Ya, Neng, bisa. Coba Bu, tarik nafas dari hidung Ibu, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. Ya, seperti itu. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Kita lakukan sebanyak 3 kali ya Bu ya. Mari Bu, tarik nafas dari hidung, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan Bu. Ya, seperti itu Ibu. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Tarik nafas lagi Bu dari hidung, lalu setelah itu tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut Bu. Satu kali lagi ya Bu ya. Tarik nafas Bu dari hidung, ya, tahan 3 detik, 1, 2, 3, lalu keluarkan melalui mulut. Seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, teknik itu bisa Ibu gunakan apabila sewaktu-waktu Ibu mengalami rasa nyeri kembali atau sewaktu-waktu rasa nyerinya itu timbul. Baik Ibu, kita lanjut ke teknik yang kedua ya. Teknik yang kedua ini ada teknik distraksi. Teknik distraksi ini bertujuan untuk mengalihkan rasa nyeri Ibu supaya Ibu tidak terfokus kepada rasa nyeri Ibu. Nah, untuk tekniknya itu sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu, biasanya Ibu suka hal-hal apa yang membuat Ibu nyaman? Apakah Ibu suka membaca koran kah? Atau Ibu suka menggambar? Atau Ibu suka mendengarkan musik? Ibu suka menonton televisi? Mungkin seperti apa Bu? Apa hal-hal yang mungkin dirasa Ibu nyaman, Ibu suka, Ibu senang? Seperti apa Bu? Kalau saya biasanya suka mendengarkan musik, Neng. Mendengarkan Saya suka, musik ya. Saya suka mendengarkan musik gitu. Ketika aktivitas apapun saya mendengarkan musik biar enjoy gitu, Neng. Nah, iya baik Ibu. Nah, Ibu untuk teknik distraksi ini Ibu bisa gunakan dengan mendengarkan musik ya, karena Ibu tadi senang mendengarkan musik, supaya Ibu tidak terfokus pada rasa nyeri Ibu gitu, supaya rasa nyeri yang Ibu alami ini bisa berkurang dengan Ibu mendengarkan musik. Tapi selain itu, Ibu juga bisa dengan membaca koran, selain dengan mendengarkan musik ya Bu ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu bisa dengan membaca koran, atau Ibu bisa menggambar mungkin apabila Ibu senang menggambar, atau Ibu bisa menonton televisi, atau menonton YouTube, atau menonton film, seperti itu Ibu. Nah baik Ibu, itu tadi dua teknik yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu ada teknik relaksasi, dan yang kedua ada teknik distraksi. Nah Ibu, untuk mengevaluasinya, apakah Ibu bisa mengulangi kembali yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari teknik relaksasi itu seperti apa, dan juga teknik distraksi itu seperti apa? Jadi teknik relaksasi itu saya tarik napas dalam ya, Neng ya. Iya. Kemudian ditahan 3 detik, lalu nanti saya buang lewat mulut. Nah, itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kalau distraksi itu kan saya sukanya mendengarkan musik. Nah, jadi bisa mendengarkan musik biar nyerinya itu berkurang. Iya, gitu. baik. Nah, selain mendengarkan musik juga bisa saya baca koran, gambar, sama nonton. Iya. Nah, lalu Ibu untuk teknik relaksasinya nih, apakah Ibu bisa mengulangi kembali seperti apa sih Bu teknik relaksasinya?
Bisa Neng. Baik, kita ulangi ya Bu ya. Coba Bu, tarik nafas dari hidung. Ya, tahan 3 detik. 1, 2, 3, lalu hembuskan Bu. Ya, baik. Alhamdulillah sepertinya Ibu sudah paham ya mengenai yang sudah saya ajarkan tadi, mengenai teknik relaksasi dan yang sudah saya sampaikan mengenai teknik distraksi itu. Nah, baik Ibu, lalu sekarang bagaimana perasaan atau kondisi Ibu setelah saya ajarkan tadi mengenai teknik relaksasi? Jadi mendingan Neng, tadi setelah udah diajarin relaksasi sama distraksi. Alhamdulillah jadi mendingan ya Bu ya. Nah Ibu, Ibu bisa menggunakan cara yang sudah saya ajarkan kepada Ibu mengenai teknik relaksasi dan juga teknik distraksi. Bila sewaktu-waktu Ibu mengalami rasa nyeri atau bila sewaktu-waktu nyeri yang Ibu rasakan itu timbul Bu. Bila Ibu misalkan Ibu lagi sendiri, misalkan Ibu bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan seperti itu Ibu. Nah lalu Ibu, untuk yang selanjutnya saya akan menjadwalkan kembali untuk pertemuan yang selanjutnya mengenai saya akan membahas mengenai teknik-teknik untuk mengurangi rasa nyeri selain teknik-teknik yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk waktunya apakah Ibu mau di jam seperti hari ini atau mungkin Ibu ada waktu lain? Kayaknya tak kayak tadi aja Neng, di jam yang tadi. Di jam seperti hari ini saja ya Bu ya. Untuk waktunya apakah mau besok atau lusa Bu, kira-kira Ibu bisa Besok kapan? aja. Besok saja. Baik kalau begitu, baik Bu, besok saya akan kembali lagi ke sini untuk membahas mengenai teknik-teknik untuk mengurangi rasa nyeri. Baik Ibu, karena waktunya sudah habis, saya pamit izin kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat atau Ibu bisa menekan bel yang ada di sebelah Ibu. Ya, kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Mari Ibu, assalamualaikum. Iya Neng, makasih ya Neng. Iya Ibu, sama-sama. Permisi Ibu. Iya. Nah, setelah melakukan tindakan kepada klien, tidak lupa kita mencuci tangan kembali 6 langkah. Jika sudah, setelah itu kita lakukan dokumentasi.